Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya ciptaan Robku. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah dan ayah bunda di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu kembali bersama Bu Hilda. Nah, solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Let's pray. Hands on, pray and bend my head. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan teman-teman untuk memahami materi yang akan Bu Hilda sampaikan hari ini. Nah teman-teman, sebelumnya sudah mengetahui kan mengenai wujud benda? Materi ini disampaikan oleh Ibu Bunga. Ada berapa ya wujud benda itu? Hayo, masih ingat tidak? Iya betul, ada 3. Yang pertama, benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Contohnya, ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan mencari tahu tentang apa ya? Yuk, tonton videonya sampai selesai dan simak materinya dengan baik. Happy watching! Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu mengenai perubahan wujud benda, pembelajaran bahasa Indonesia, tema 3, subtema 3. Suatu benda selain memiliki wujud dan sifat, juga mengalami perubahan loh. Perubahan apa ya maksudnya? Apakah berubah bentuk? Atau berubah warna? Atau berubah yang lainnya? Nah, apa ya yang terjadi jika suatu benda dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud benda di alam adalah tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda yang lain yang berbeda. Perubahan wujud benda terjadi karena menerima dan melepas kalor atau panas. Bahan wujud benda itu ada 6 macam loh. Apa saja ya? Yang pertama adalah mencair atau meleleh. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal. Adakah yang pernah mendengar sebelumnya? Oke, selanjutnya perubahan wujud benda terjadi karena menerima kalor atau panas dan melepas kalor. Bahan wujud benda yang menerima atau membutuhkan kalor, contohnya mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor, contohnya membeku, mengembun, dan mengkristal. Sekarang, ayo kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari mencair atau meleleh. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Benda mencair atau meleleh membutuhkan energi panas dan suhu yang tinggi. Apakah teman-teman tahu benda apa saja yang mengalami perubahan wujud mencair? Nah, sekarang Bu Hilda
akan menyebutkan beberapa benda yang mengalami perubahan wujud mencair. Yang pertama adalah es batu. Jika es batu disimpan dalam suhu ruangan, maka es batu akan mencair seperti pada gambar. Kemudian yang kedua ada coklat. Nah, pernahkah teman-teman memakan coklat? Jika coklat ini kita simpan di suhu ruangan, maka coklat ini akan meleleh. Dan yang terakhir adalah mentega. Teman-teman pernah melihat Bunda memasak menggunakan mentega seperti ini? Nah, ketika mentega kita simpan dalam penggorengan lalu kita panaskan, maka yang terjadi adalah menteganya akan meleleh. Oke, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Suatu benda akan membeku jika suhu benda tersebut berada pada titik leburnya dan melepaskan kalor atau panas, atau bisa dikatakan mengalami pendinginan. Nah, contoh dari perubahan wujud membeku salah satunya adalah apa ya? Ya, betul, air. Air jika kita masukkan ke dalam freezer, maka akan berubah menjadi es batu. Dan contoh selanjutnya yaitu puding. Pernahkah teman-teman memasak puding? Awalnya puding berbentuk cairan. Setelah diaduk terus-menerus, adonan puding akan mengental. Saat puding matang, dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan disimpan dalam suhu ruangan atau dalam lemari es, bentuknya akan berubah memadat. Nah, perubahan wujud selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Suatu benda akan menguap ketika suhunya berada pada titik didihnya dan terus menerima kalor atau panas, atau bisa dikatakan mengalami pemanasan. Contoh benda yang mengalami perubahan wujud menguap yaitu adalah ketika kita memasak air. Air dipanaskan, lalu setelah matang air akan mendidih dan mengeluarkan uap air. Contoh berikutnya adalah ketika kita menjemur pakaian. Pakaian yang tadinya basah lalu dijemur di bawah terik matahari. Setelah beberapa jam, lalu pakaian itu menjadi kering. Nah, hal tersebut karena pakaian mengalami pemanasan dari matahari. Air yang ada dalam pakaian menguap. Contoh lain perubahan wujud menguap terjadi pada tubuh kita loh, yaitu saat kita berkeringat. Air keringat akan menguap oleh suhu tubuh atau suhu ruangan. Nah, perubahan wujud benda yang lainnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Peristiwa mengembun dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami suatu benda. Berikut ini adalah contoh peristiwa perubahan wujud mengembun, yaitu ada titik-titik air pada rumput. Peristiwa ini terjadi pada pagi hari saat udara dingin. Titik-titik air itu dinamakan embun. Contoh selanjutnya yaitu pada dinding luar gelas. Dinding luar gelas basah karena berisi air es. Gelas dari bahan apapun jika di dalamnya berisi air dingin atau bahkan es akan menimbulkan titik-titik air di bagian luar gelas. Es yang ada di gelas mengalami fase terendah yang akan mengeluarkan gas-gas di sekitar tempat minum dan membentuk air pada dinding gelas. Nah, teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya juga ya. Berikutnya
perubahan wujud yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas tanpa melalui fase cairan. Dalam peristiwa menyublim, benda tersebut menerima kalor atau mengalami pemanasan. Contoh peristiwa menyublim terjadi pada kapur barus atau biasa kita sebut kamper. Kamper akan mengecil ukurannya ketika diletakkan di ruang terbuka. Hal tersebut karena zat yang terkandung di dalam kamper yang dapat berubah wujud menjadi gas. Pernahkah teman-teman melihat kamper? Di mana ya biasanya kamper itu disimpan? Ya, betul. Kamper itu biasanya disimpan di lemari pakaian atau di kamar mandi. Kamper mempunyai aroma yang khas. Beberapa orang ada yang tidak menyukai aromanya. Contoh selanjutnya, perubahan wujud benda menyublim adalah pengharum ruangan. Nah, sama seperti kamper, pengharum ruangan seperti pada gambar akan mengeluarkan aromanya saat disimpan dalam ruangan terbuka. Lama-kelamaan, pengharum ruangan tersebut akan mengecil karena menyublim. Bahan wujud benda yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal dapat terjadi karena adanya pelepasan kalor atau panas yang dialami benda tersebut. Contoh dari perubahan wujud benda mengkristal adalah salju. Salju terbentuk dari partikel uap yang tertampung di awan dan mendingin di atmosfer. Jika awan mengalami kejenuhan, bila di negara yang beriklim tropis akan turun hujan. Namun di negara-negara beriklim subtropis, hujannya bukan berbentuk cairan, melainkan salju. Karena salju mengalami proses mengkristal sebelum turun. Nah, teman-teman, tahukah contoh lain dari perubahan wujud benda mengkristal? Contoh peristiwa lainnya yaitu dalam pembuatan garam. Pembuatan garam biasanya menggunakan cara tradisional yaitu metode penguapan sinar matahari. Petani garam membuat petakan-petakan lalu diisi air laut dan didiamkan selama 1 minggu agar airnya menguap dan menyisakan kristal-kristal garam. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan penjelasan Bu Hilda mengenai perubahan wujud benda? Alhamdulillah kalau sudah paham. Berarti sekarang yuk kita mengingat kembali. Bu Hilda akan tampilkan beberapa gambar lalu teman-teman sebutkan perubahan wujud apakah itu. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, gambar yang pertama. Ada gambar beberapa pakaian yang sedang dijemur. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Good job, menguap. Gambar yang kedua. Ayo, siapa yang tahu perubahan wujud apa yang terjadi pada gambar kedua? Ya, betul, mengkristal. Gambar yang ketiga. Wah, ada gambar puding. Sepertinya enak sekali nih. Perubahan wujud benda apa ya yang terjadi pada puding? Betul sekali, membeku. Gambar keempat. Ada gambar rumput. Lalu terdapat titik-titik air pada rumput tersebut. Perubahan wujud benda apa ya? Iya, betul. Perubahan wujud benda mengembun. Gambar yang kelima. Wah, ada coklat. Perubahan wujud yang terjadi pada coklat yaitu mencair. Dan gambar yang terakhir adalah kapur barus atau kamper. Perubahan wujud yang terjadi pada kamper adalah menyublim. Wah, good job kids, excellent. Masya Allah, berarti sekarang teman-teman sudah paham ya? Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai perubahan wujud benda.
Jika teman-teman masih belum paham, silahkan ulangi lagi ya videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya dengan sangat baik. Untuk hari ini, tugasnya hanya menyimak dan memahami apa yang Bu Hilda sampaikan saja ya. Nah, teman-teman, bagi yang sudah menyimak videonya, silahkan berkomentar di Google Classroom. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thanks for your attention and thanks for watching.